Saudara-saudara, hari ini saya akan berkhotbah di dalam 3 tema yang digabung menjadi satu. Pertama, kehormatan manusia. Kedua, kejatuhan manusia. Dan ketiga, penyelamatan bagi manusia. Saudara-saudara, the dignity, the fall, and the redemption of human being. Siapakah engkau? Siapakah saya? Kita adalah makhluk yang paling hormat, yang paling mulia, yang diciptakan oleh Tuhan di atas segala makhluk di atas bumi ini. Allah menciptakan segala sesuatu, sudah semua jadi. Lalu Allah berkata, kami akan menciptakan manusia menurut peta dan teladan kami, sehingga Dia menciptakan manusia laki-laki dan menciptakan manusia perempuan. Di dalam kitab suci, lebih dulu daripada semua agama, di dalam halaman pertama, Tuhan berkata, Dia mencipta manusia mengikuti peta dan teladan Allah. Gambar dan rupa Allah ada di dalam diri manusia. Inilah satu istilah, satu perkataan yang paling hormat, paling mulia, yang boleh Tuhan berikan untuk yang dicipta oleh Dia. Manusia lebih tinggi daripada semut, manusia lebih tinggi dari anjing, manusia lebih tinggi dari kuda, manusia lebih tinggi dari gajah, manusia lebih tinggi dari ikan paus, manusia lebih tinggi daripada singa, manusia lebih tinggi daripada segala macam makhluk yang diciptakan oleh Tuhan. Apakah yang menjadi kemuliaan dalam diri manusia?
Apa yang menjadi kehormatan di diri manusia, Alkitab mengatakan inilah mahkota yang Tuhan berikan kepada manusia. Saudara-saudara, jikalau engkau malam ini sadar engkau adalah makhluk yang paling hormat dan paling mulia, engkau pasti menyesal kenapa engkau jatuh ke dalam dosa, diperalat oleh iblis. Jikalau engkau hari ini tidak sadar berapa hormat, berapa mulia adanya kamu, kamu akan terus hidup di dalam lumpur dosa seperti babi yang tidak mengenal itu tempat yang kotor. Saudara-saudara, pada waktu manusia sadar dia adalah manusia yang hormat, dia adalah makhluk yang mulia, dia mungkin hidup mirip Tuhan Allah. Tapi jika manusia tidak sadar, tidak insyaf, dia mempunyai kehormatan dan kemuliaan, dia bisa hidup mirip setan. Baru kemarin dulu seorang Jerman yang umur 40 lebih datang dari Bangkok, terbang sampai di Bali, di Denpasar. Setelah imigrasi dia langsung masuk ke WC 1 jam. Orang tidak tahu ini orang ada apa. Setelah dia keluar dari WC, jalannya sedikit aneh, lain sekali. Waktu dia pergi bawa kopernya mau keluar, dicegat. Lalu dirasakan orang ini tidak beres. Akhirnya mereka menemukan ada beberapa ratus gram narkoba yang berada di celana dalamnya. Bungkus-bungkus, tutup-tutup. Dia kira begitu keluar langsung beres, langsung dia ditangkap. Sesudah ditangkap, mereka pakai semacam alat yang paling mutakhir mendeteksi di dalam perutnya masih ada narkotik. Saudara-saudara, sehingga itu mereka memaksa dia mesti pergi rumah sakit, di ronsen, menemukan masih ada puluhan gram narkotik yang berada di ususnya. Padahal dia waktu masuk ke dalam WC, dia menelan, dia membungkus, dia ketakutan kalau ditangkap. Jerman negara yang maju, Jerman negara yang setiap orang mempunyai pendidikan yang tinggi, Jerman negara yang paling hormat di seluruh dunia. Tetapi kenapa orang Jerman harus ditangkap di Indonesia? Yang menangkap dia mungkin baru studi sampai SMA saja, tapi yang ditangkap mungkin sudah S2. Saudara-saudara, kenapakah orang ini berani begini? Lalu ditanya, siapa punya narkoba ini? Dia menjawab, saya tidak tahu namanya. Siapa punya? Dia menjawab, punya seorang yang berada di Bangkok. Padahal di dalam kapal, lapangan kapal terbang Bangkok, ada seorang mengatakan, tolong bawa ini pergi ke Indonesia. Engkau terbang ke Denpasar, nanti ada orang datang menjemput engkau, mengambil barang ini. Setelah engkau diberikan kepada orang itu barangnya, engkau akan menerima $5.000. Saudara-saudara, dia pikir-pikir $5.000 itu sangat besar uangnya. Orang Jerman kecantol, kejebak sama uang $5.000 dan mungkin dia dihukum mati. Saudara-saudara, waktu saya membaca surat kabar itu, hati saya menjadi dingin sekali. Saya menjadi sangat sedih melihat orang-orang yang begitu mulia, begitu hormat, dari negara yang begitu maju, mempunyai pendidikan yang begitu tinggi, tetapi dia jatuh ke dalam dosa. Saudara-saudara, tahu tidak, Tuhan di surga melihat engkau sama seperti orang ini. Siapakah engkau? Engkau manusia. Siapakah engkau? Engkau makhluk yang dicipta menurut peta dan teladan Allah. Berapa tinggi kehormatan kita, berapa agung kemuliaan kita. Kalau saya mau menguraikan dua istilah, kehormatan dan kemuliaan manusia, mungkin 3 jam tidak cukup. Saudara-saudara, di dalam buku saya Peta Teladan Allah, saya berbicara lebih 4 jam. Akhirnya menjadi satu buku yang dicetak dengan ratusan halaman. Karena engkau hormat, karena engkau mulia, maka kau boleh mirip Tuhan Allah. Tetapi hidup manusia di dalam dosa, kita bukan saja hidup tidak seperti Allah, kita hidup tidak seperti manusia, kita hidup seperti binatang.
bahkan lebih rusak, lebih remeh daripada binatang. Adakah binatang sudah kenyang cari makan lagi? Mereka yang sudah kenyang, mereka berhenti mengasuh. Tetapi manusia kalau sudah serakah, kalau sudah tamak, tidak pernah berhenti-henti mencari mangsa untuk ditelan oleh dia sendiri. Saudara-saudara, jika engkau melihat seseorang hatinya busuk, terus merugikan orang lain, tidak habis-habis mencuri, merampok, tidak pernah berhenti-berhenti, engkau bilang engkau seperti binatang. Waktu engkau mengatakan kalimat itu, engkau kira engkau sedang menghina dia. Saya mengatakan bukan. Engkau bukan menghina dia. Engkau sedang menghina seluruh dunia, binatang yang ada di mana-mana. Engkau sedang menghina binatang di seluruh dunia. Karena apa? Karena binatang tidak serusak manusia. Pada waktu manusia menjadi koruptor, dia semakin menjadi koruptor, semakin ingin jabatan tinggi. Kalau tidak pilih dia marah. Karena dia tahu hanya sesudah dia terpilih baru boleh terus menjadi koruptor. Saudara-saudara, berapa jahatnya adalah manusia. Tuhan tidak melihat luar. Tuhan tidak peduli berapa tinggi pangkatmu. Tuhan tidak peduli berapa tinggi ijazahmu. Tuhan tidak peduli berapa hebat keadaan kemuliaan di hadapan manusia. Tuhan melihat ke dalam hati sanubari kita masing-masing. Karena dia mempunyai mata seperti api yang bernyala-nyala, seperti pedang yang bermata dua. Tuhan menembusi hati kita masing-masing. Saudara-saudara, berapa mulia adalah manusia, Tuhan tahu. Berapa mulia adalah manusia, Tuhan ingin memberitahu kepada kita. Tetapi jikalau Tuhan tahu, engkau sendiri tidak tahu, maka engkau hari depan hancur. Saudara-saudara, berapa banyak pemuda-pemudi yang paling pintar, pintarnya mereka dipakai oleh iblis. Berapa banyak pemuda-pemudi yang paling sehat, engkau memakai kesehatanmu untuk memperkosa perempuan yang lemah. Kurang ajar. Engkau tidak mempunyai hati nurani. Tuhan memberikan kebijakan, engkau pakai salah. Tuhan memberikan kesehatan, engkau pakai salah. Tuhan memberikan masa muda, engkau salah guna. Tuhan memberikan keelokan, engkau salah guna. Perempuan-perempuan yang cantik sebagian menjadi pelacur. Kalau dia menjadi pelacur, kurang cantik tidak laku. Maka kecantikan itu disalahgunakan oleh manusia. Kepintaran itu disalahgunakan oleh manusia. Kesehatan manusia disalahgunakan oleh manusia. Kebebasan manusia disalahgunakan oleh manusia. Sampai kapankah engkau hidup seperti ini? Saudara-saudara, kita mempunyai kemuliaan, kehormatan, sehingga hidup kita bukan hanya beberapa puluh tahun saja. Saudara-saudara, setelah engkau mati, engkau tetap berada. Engkau tidak berhenti eksistensi. Engkau terus berada sampai selama-lamanya. Karena di dalam Pengkhotbah pasal ketiga beritahu kepada kita, setelah Allah menciptakan segala sesuatu dengan sempurna dan indah, dan dia menaruh kekekalan di dalam hati manusia. God put the eternity into human heart. Itu sebab manusia mempunyai kekekalan yang tidak habis-habis. Engkau tidak berhenti pada waktu engkau menghembuskan napas terakhir. Engkau tidak berhenti berada pada waktu engkau meninggalkan dunia. Saudara-saudara, kekekalan itu tidak ada hentinya. Lalu saya mau tanya, di manakah engkau akan melewatkan kekekalan? Engkau akan melewatkan kekekalanmu di hadapan Tuhan Allah atau di dalam neraka? Engkau mau bersama-sama dengan Sang Pencipta, Sang Pengasih, Sang Penyayang, Sang Penyelamat jiwamu, berada dengan Tuhan di surga untuk selama-lamanya? Atau engkau mau hidup dengan setan, si jahat, si penggoda yang terus menjebak engkau hidup di dalam dosa untuk selama-lamanya? Jangan menjadi orang bodoh. Jangan mempermainkan diri. Jangan menjual harkat engkau sebagai
manusia yang hormat dan mulia. Saudara-saudara, we are dignified, we are glorious. Kita semua orang yang mulia, kita semua orang yang hormat. Jika engkau tutup matamu, memikir baik-baik, bukankah engkau mempunyai cita-cita yang tinggi? Bukankah sejak kecil engkau menginginkan harapan yang paling sempurna? Mengapa manusia mempunyai konsep kesempurnaan? Mengapa manusia mempunyai kemungkinan bercita-cita? Mengapa manusia mempunyai angan-angan yang begitu ideal, yang begitu hormat? Karena engkau dicipta menurut peta dan teladan Allah. Tetapi akhirnya engkau jerumus ke dalam dosa. Engkau buang segala cita-citamu. Engkau buang segala kesempatan ada padamu. Engkau buang keinginan untuk belajar baik-baik. Engkau berjerumus di dalam segala dosa, narkoba, perzinahan. Engkau menjadi orang yang searus dengan orang-orang yang hina, orang-orang yang kurang ajar, orang-orang yang biadab, orang-orang yang tidak berpendidikan. Dan engkau kira itulah satu kehormatan yang engkau bisa terima. Banyak orang ingin mendapatkan sedikit uang, lalu menjual badannya, main seks, lalu hancurkan diri. Banyak orang karena menginginkan kemuliaan di dunia, mereka menjual jiwanya yang hormat itu. Saudara-saudara, kehormatan manusia, penghargaan manusia itu lebih tinggi dari segala sesuatu. Kapankah kita bisa mengerti nilai manusia? Yesus berkata, jikalau engkau mendapatkan seluruh dunia, tapi kehilangan jiwamu, apakah gunanya? Siapakah bisa mengganti hidupnya dengan apa saja yang dia peroleh? Saudara-saudara, jikalau engkau mendapatkan seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawamu, engkau tidak mendapatkan faedah apa-apa. Karena nilai dirimu lebih tinggi daripada uang yang bisa engkau raih. Nilai hidupmu lebih tinggi daripada harta, rumah, mobil, kekayaan, kedudukan tinggi, kuasa yang tinggi yang bisa kau raih. Mari kita kembali melihat, siapakah saya? Apakah nilai saya? Saya dicipta menjadi makhluk yang hormat. Saya dicipta menjadi makhluk yang mulia. Saya dicipta seperti Tuhan Allahku. Ini adalah khotbah bagian pertama. Your dignity, your honor, your glory, because you are created after the image and the likeness of God. Tapi Alkitab berkata kepada kita, semenjak Adam dicipta, setan sudah mengincar. Allah menciptakan manusia di tengah-tengah Allah dan setan. Allah menciptakan manusia di tengah-tengah terang dan gelap. Allah menciptakan manusia di tengah-tengah baik dan jahat. Allah menciptakan manusia di tengah-tengah hidup dan mati. Allah menciptakan manusia di tengah-tengah surga dan neraka. Manusia hanya ada dua pilihan. Pilihan pertama, memihak Allah dan melawan iblis. Pilihan kedua, memihak iblis lalu melawan akan Tuhan Allah. Saya mau tanya, di mana ke posisimu? Ingat kalimat ini, semenjak Adam dicipta, setan sudah mengincar untuk merusak rencana Allah. Setan sudah berusaha untuk menjebak manusia. Setan sudah berusaha, berencana menghancurkan nilai manusia. Maka kalimat firman Tuhan yang begitu positif, yang begitu sempurna dan mutlak, dijadikan negatif dan dijadikan satu relativisme oleh iblis. Tuhan bilang, jangan makan buah yang terlarang itu. Hari itu engkau makan, hari itu juga engkau mati. Setan mengatakan, masakan Tuhan mengatakan kalimat itu? Benarkah Tuhan bicara itu? Saya kasih tahu kepada engkau, waktu engkau makan, hari itu engkau tidak mati. Bahkan matamu akan menjadi celik, menjadi besar. Di sini kita melihat Adam dicipta dan dua suara dari Allah dan dari setan sekarang menjepit dia. Saudara-saudara, saya tanya, saudara sekarang langsung jawab, perkataan Tuhan benar tidak? Semua menjawab, perkataan Tuhan benar tidak? Saya minta jawaban lagi,
Perkataan setan benar tidak? Saudara berani mengatakan sekali lagi? Perkataan Tuhan benar tidak? Perkataan setan benar tidak? Tuhan mengatakan, hari itu engkau makan, hari itu engkau mati. Adam setelah makan mati tidak? Saudara sekarang sulit jawabnya. Tadi engkau mengatakan perkataan Tuhan benar, tapi ternyata Tuhan mengatakan hari itu engkau makan, hari itu engkau mati. Setelah Adam makan, bukan saja tidak mati, dia masih hidup 930 tahun. Kalau begini, berarti perkataan Tuhan tidak benar. Tetapi setan berkata, hari itu engkau makan, matamu akan celik, matamu akan dibuka lebih besar. Waktu Adam Hawa makan, benar-benar mata mereka menjadi celik, menjadi besar. Di sini kesulitan manusia, karena semua firman Tuhan seperti tidak jadi. Semua perkataan setan seperti jadi. Itu sebab manusia sulit percaya kepada Tuhan. Apa yang kau katakan saya tidak lihat terjadi, apa yang dikatakan oleh iblis semua terjadi. Maka di dunia ini lebih banyak orang tidak mau Tuhan, lebih banyak orang mau setan. Mereka adalah orang yang diselewengkan, dibutakan. Yang penting dilihat sebagai yang tidak penting, yang tidak penting dilihat sebagai penting, yang benar dinilai sebagai salah, yang salah dianggap sebagai benar. Inilah dunia yang menakutkan. Saudara-saudara, waktu Tuhan mengatakan Adam, hari itu engkau makan, hari itu engkau akan mati. Saudara-saudara, Adam tidak pernah mengetahui apa itu artinya mati. Adam tidak pernah mendengar apa itu istilah mati. Alam tidak pernah mempengaruhi apa itu pengalaman kematian. Saudara-saudara, dan waktu Tuhan mengatakan hari itu engkau makan, pasti engkau mati. Waktu Adam makan, dia tetap tidak rasa apa-apa, tetap baik-baik, cuma mulai takut. Saudara-saudara, mengapa manusia harus takut kepada Tuhan? Tuhan tidak menciptakan takut untuk kita berhubungan dengan Dia. Tuhan menciptakan kita supaya kita intim dengan Tuhan, kita berrelasi dengan baik, kita datang dekat Dia, kita berdoa kepada Dia, kita boleh menerima banyak berkat, anugerah, kebenaran akan diwahyukan yang diberikan kepada manusia. Mengapa takut? Karena di mana ada dosa, di situ menjadi gemetar. Saudara-saudara, engkau berjalan bawa mobil dan motor di tengah jalan, engkau tidak perlu takut polisi. Tetapi pada waktu engkau takut polisi adalah karena engkau tidak ada SIM, baru engkau takut. Engkau jalan salah, waktu ditangkap engkau takut. Jikalau tidak ada dosa, manusia tidak perlu takut Tuhan. Jikalau tidak ada dosa, manusia tidak takut hukum. Jikalau tidak ada dosa, manusia tidak pernah takut, tidak ada hubungan dengan Tuhan Allah. Tadi waktu Adam ditanya, di manakah engkau? Adam menjawab, aku sedang berada di teman. Dengar suaramu, aku menjadi takut. Lalu Tuhan berkata kepada dia, apakah engkau telah makan buah yang aku larang engkau makan? Adam tidak bisa jawab lagi, karena dia sudah hidup di dalam dosa. Saudara-saudara, pertama kali engkau cari pelacur, hatimu gemetar bukan? Pertama kali engkau mencuri, hatimu takut bukan? Kenapa sekarang tidak takut lagi? Engkau telah menerima sodoran tipuan dari setan, dan engkau telah menikmati tidur dengan pelacur. Engkau kasih uang, dia kasih badan, engkau menikmati seks, dan engkau pelan-pelan meninggalkan Tuhan. Engkau jatuh di dalam dosa, engkau kehilangan kesucian, engkau kehilangan keadaan engkau sebagai perawan, engkau kehilangan engkau sebagai pria yang tidak pernah berzina. Engkau pada waktu hidup di dalam dosa, engkau menjual diri, engkau menikmati yang tidak seharusnya, engkau menerima buah yang terlarang. Nah, sesudah itu mulailah takut kepada Tuhan. Adam, di manakah engkau?
pada waktu Tuhan mengatakan kalimat ini kepada manusia, berarti engkau tidak seharusnya di sini. Waktu aku menciptakan engkau dengan status yang tinggi, engkau mesti ada di situ. Kenapa engkau jatuh menjadi di sini? Karena engkau sudah meninggalkan posisi asli yang ku tetapkan, yang ku rencanakan bagimu. Saudara-saudara, biar malam ini kita jujur di hadapan Tuhan. Jangan menipu diri, jangan memasang topeng, jangan munafik, jangan menutup dosa. Mari kita berkata, Tuhan, di hadapan engkau memang saya telanjang. Di hadapan engkau saya tidak bisa menyembunyikan apa-apa daripada matamu, seperti pedang yang bermata dua. Saudara-saudara, Adam, di mana engkau? Adam pada waktu itu harus menghadapi Tuhan Allah. Dan dia kenapa tutup diri dengan daun-daun? Karena dia baru dia telanjang. Saudara-saudara, setan di mana? Sekarang tidak dilihat. Setan berkata, makanlah buah terlarang itu, matamu akan menjadi besar. Setelah Adam makan, mata menjadi besar, tetapi tidak lihat lagi Tuhan Allah. Tidak lagi melihat setan. Yang dilihat oleh dia adalah tubuhnya yang telanjang. Dia menjadi malu, dia menjadi takut, dia menjadi menyimpan diri. Kehormatan hilang, kemuliaan hilang, malu yang nonjol. Saudara-saudara, saat itu dia harus tutup muka, harus tutup dengan daun, harus melarikan diri, harus menyembunyikan diri dari muka Tuhan. From that day on, human relationship with God is broken. Alkitab berkata kepada kita, bukan tangan Tuhan kita terlalu pendek sehingga tidak bisa memberikan keselamatan kepada kita. Bukan telinga Tuhan terlalu berat sehingga tidak bisa mendengar doa kita. Tetapi dosa kita telah menceraikan kita dari Tuhan. Saudara tahu tidak? Engkau intim dengan keluargamu, engkau intim dengan temanmu, engkau intim dengan masyarakat, tapi engkau sudah putus hubungan dengan Tuhan Allah. Itu sebab engkau baca kitab suci tidak mendengar suara Tuhan. Itu sebab engkau doa Tuhan tidak mendengar doamu. Orang yang tidak ada hubungan dengan Tuhan, baca kitab suci tidak mengetahui Tuhan bicara apa sama dia. Orang yang berdosa waktu dengar khotbah tidak merasa ada teguran dari Roh Kudus. Tapi orang yang sudah bertobat sungguh-sungguh dengan rendah hati, dengan terbuka, minta pengampunan dari Tuhan, Tuhan akan berbicara dengan dia. Saya tidak tahu sudah berapa lama engkau ikut kebaktian setiap minggu, tapi engkau tidak pernah mendengar suara Tuhan, bukan? Saya tidak tahu sudah berapa lama engkau membaca kitab suci, tidak rasa ada firman Tuhan, bukan? Saudara-saudara, siaplah hatimu setiap saat mau mendekat Tuhan, mau mendengar firman-Nya. Setiap saat engkau baca kitab suci, engkau merasa dia berkata-kata kepadamu. Jika engkau jatuh di dalam dosa, hubungan itu tidak ada. Jika engkau membiarkan dosa memenuhi hatimu, engkau tidak akan dengar suara Tuhan. Jika engkau hidup di dalam lumpur dosa, Tuhan tidak mendengar doamu. Engkau menjadi manusia yang tanpa Allah, menjadi manusia yang berpisah daripada Allahmu. Engkau di manusia anak terhilang. Saudara-saudara sekalian, inilah keadaan kita. Tadinya kita mulia, tadinya kita hormat, tapi setelah berdosa kita melarat, kita najis, kita berada di dalam kuasa kegelapan. Bagaimana keadaan demikian? Tidak ada jalan lain kecuali engkau kembali kepada Tuhan dan berdamai dengan Dia. Engkau bilang, saya mau kembali kepada Tuhan. Saya mau berdamai kepada Dia. Waktu engkau mau berdamai kepada Dia, engkau baru mengetahui engkau tidak kuat, engkau tidak ada berdaya, engkau tidak mungkin dengan kekuatan engkau sendiri kembali kepada Tuhan. Itu sebab Alkitab berkata kepada kita, Allah mengutus anaknya untuk menjadi korban perdamaian, membawa kita kembali berdamai kepada Dia. Inilah cinta kasih Allah. Ini yang tidak ada di agama yang lain. Semua agama lain
Sebagian mengetahui ada Allah, sebagian mengetahui ada dosa, tapi tidak mengetahui bagaimana boleh berdamai dengan Tuhan Allah kembali kecuali kitab suci. Karena Allah demikian mengasihi isi dunia ini sehingga dikaruniakan anak yang tunggal itu, barang siapa yang percaya kepada Dia, jangan apa? Jangan binasa, melainkan apa? Beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara, Allah yang menjadi inisiator, Allah berinisiatif, Allah sendiri yang aktif untuk membawa kita kembali kepada Dia. Karena Dia mengetahui kita sudah berdosa, kita sudah di dalam kebinasan. Kita tidak mungkin memakai kekuatan kita sendiri kembali kepada Tuhan Allah yang kekal yang di surga. Sama seperti seseorang meskipun bawa tali yang banyak, lalu dia berada di dalam sumur, dia tidak mungkin menarik sendiri keluar dari sumur. Meskipun talinya ada di tangannya, dia tidak bisa menarik diri karena dia berada di bawah. Saudara-saudara, harus ada orang dari atas menurunkan tali, mempunyai kekuatan cukup, menarik dia keluar dari tempat yang jauh, yang dalam itu, baru dia bisa kembali ke tempat asalnya. Demikian Alkitab berkata kepada kita, pada waktu kita tidak berdaya, pada waktu kita masih lemah, pada waktu kita masih berdosa, pada waktu kita masih menjadi seteru Allah, Allah kirim Yesus Kristus, kirim anak yang tunggal turun ke dalam dunia. Allah jelma menjadi manusia. Allah bersalut dengan daging dan darah untuk mungkin dibunuh di atas kayu salib. Jikalau Yesus Kristus adalah Allah tetapi bukan manusia, Dia meskipun mempunyai kuasa yang begitu besar, Dia tidak bisa mengganti engkau mati di atas kayu salib. Itu sebab Yesus Kristus harus sendiri turun menjadi manusia, mempunyai daging darah, dan boleh mati bagi engkau di atas kayu salib. Saudara-saudara, inilah ajaran yang hanya ada pada agama Kristen, hanya ada di dalam kitab suci. Tidak ada pengantara, tidak ada pendiri agama, tidak ada pemimpin-pemimpin kultur yang bisa membereskan soal dosa kita. Karena mereka adalah manusia, meskipun mereka orang besar, orang baik, orang lebih tinggi moral, mereka tetap harus menanggung dosa mereka sendiri yang menuju kepada kebinasaan. Tapi Yesus Kristus adalah Allah yang jelma menjadi manusia. Yesus Kristus adalah juru selamat yang tanpa cacat celah. Yesus Kristus adalah anak domba Allah yang tidak bercacat, tidak berdosa, dan Dia rela menanggung dosa kita di atas kayu salib. Dalam Alkitab Yesus berkata, siapa di antara kamu yang bisa menunjukkan dosaku? Who among you can point out my sins? Saudara-saudara, waktu Yesus mengatakan kalimat ini, Dia berkata di hadapan orang-orang Farisi yang suka mencari kesalahan Dia, tapi mereka tidak bisa menjawab. Waktu Yesus mengatakan kalimat ini, Dia mengatakan di hadapan 12 murid yang mengelilingi Dia, saben hari melihat apa yang Dia kerjakan, apa yang Dia katakan, apa pernyataan hidupnya. Mereka tidak bisa menemukan. Satu-satunya orang di dunia yang berani melontarkan tantangan, siapa di antara kamu yang bisa menunjukkan dosaku? Hanyalah Yesus Kristus. Karena Dia tidak berdosa, maka Dia menjadi juru selamat. Karena Yesus suci mutlak, maka Dia boleh menanggung dosamu dan dosaku. Saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Alkitab berkata kepada kita, jikalau kita mengaku dosa kita, maka Allah itu setia dan adil, sehingga Dia mengampuni segala dosa kita dan melepaskan kita dari segala macam kejahatan. Saudara-saudara, jikalau kita mengaku dosa kita, maka Allah itu setia. Apa artinya? Dia tidak memungkir janji. Dia akan mengampuni siapa saja yang berani mengaku dosa di hadapan Dia. Allah itu setia dan adil. Mengapa? Karena Dia sudah mengadili anaknya di atas kayu salib. Sehingga Kristus pada waktu menanggung dosamu dan dosaku, Dia berteriak, my God,
Why have thou forsaken me? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kalimat ini tidak dijawab oleh Allah. Kalimat ini tidak dijawab oleh malaikat. Kalimat ini tidak dijawab oleh Roh Kudus. Kalimat ini tidak dijawab oleh Rasul. Kalimat ini harus dijawab oleh setiap orang yang mengaku Yesus sebagai Juru Selamat. Setiap orang diselamatkan karena Kristus mengganti engkau. My God, why hast thou forsaken me? Let everybody here we answer, you are forsaken by God because you replaced me to be condemned by Father in heaven. Biar kita semua orang berkata, Tuhan, aku mengetahui mengapa Allah meninggalkan engkau, karena engkau sedang menanggung dosaku. Maka engkau dibuang oleh Allah. Saudara-saudara, jika engkau mengerti artinya keselamatan, jika engkau sungguh-sungguh sadar Kristus mati bagimu, jika engkau mendapatkan cahaya kemuliaan Injil menerangi di dalam hatimu, engkau tidak mungkin menjadi orang Kristen yang tidak beres. Engkau tidak mungkin menjadi orang Kristen yang pura-pura. Engkau tidak mungkin memakai topeng menjadi orang Kristen yang munafik. Jikalau hari ini engkau betul-betul mengenal bagaimana besar cinta Tuhan mengirim Kristus untuk mati bagi engkau, engkau pasti berubah dan engkau berlutut di hadapan Tuhan, berkata kepada Dia, ampunilah saya Tuhan. Hari ini jangan menolak saya. Terimalah saya. Saya mau bertobat. Saya mau sungguh-sungguh mengikut Yesus Kristus. Karena engkau mati bagiku. Aku akan mati bersama engkau. Di dalam kematian bersama engkau, dosaku ditanggung oleh kematianmu, dan kebangkitanmu menjadi pengharapan bagiku. Orang yang mengerti Kristus mati dan bangkit bagi dia, orang itu mau mati beserta Kristus dan bangkit beserta Kristus. Sesudah itu engkau mulai hidup bagi Kristus. Dulu saya hidup di dalam tangan setan. Dulu saya hidup di dalam kuasa dosa. Dulu saya hidup di dalam lingkungan kegelapan. Sekarang saya hidup bagi Kristus. Saya hidup menyatakan kemuliaan Kristus. Saya hidup minta kekuatan dari Allah untuk menjadi manusia yang hormat, yang mulia. Dan mulai hari ini saya hidup bagi Kristus sampai pada satu saat kalau perlu aku rela mati bagi Kristus. Inilah orang Kristen yang sejati. Dari abad pertama pada orang Kristen dibuang ke dalam mulut singa, dibuang untuk dikoyak-koyak oleh binatang yang liar dengan syarat kalau engkau mau pergi tidak usah mati, sangkallah nama Tuhan Yesus. Mereka mengatakan tidak, saya sampai mati tetap percaya Yesus. Tahu tidak, kalau engkau percaya Yesus terus, engkau akan saya buang ke dalam mulut singa. Mereka mengatakan silakan. Saya meskipun dikoyak-koyak oleh singa, saya tetap tidak melanggar akan cinta Tuhan. Saya tidak menyangkalkan Kristus karena Dia begitu mencintai saya. Seorang bernama Polycarpus. Polycarpus adalah murid daripada muridnya Yohanes. Saudara-saudara, pada waktu dia ditangkap, dia diikat di atas kayu salib dan di bawahnya penuh dengan kayu-kayu yang disiram dengan minyak. Lalu mereka membakar dia sampai mati. Pada waktu mereka memurupkan api di atas kayu-kayu yang kering dan dikasih minyak itu, mereka tanya dia, maukah engkau turun dari kayu salib? Maukah engkau bebas? Tahu tidak, tidak lama lagi engkau mati. Waktu itu dia umur 86. Dia sudah tua sekali. Waktu mereka bawa api, sekarang sangkal Yesus, tolak dia, jangan percaya kepada dia, engkau akan saya turunkan. Sekarang mau tidak? Dia menjawab satu kalimat, Yesus begitu baik kepada aku selama 86 tahun. Dia tidak bersalah apa. Bagaimana engkau boleh menyuruh saya menyangkal namanya? Saya tidak bisa mengerjakan hal ini. Sekarang silakan bakar saya. Sekarang bakarlah saya, supaya saya boleh pergi bertemu dengan Tuhanku. Lalu dia meninggal dunia. Saudara-saudara, saya berhenti kebaktian di sini
Dan saya memberikan kepada saudara satu panggilan yang terakhir. Siapa yang berkata kepada Tuhan, malam ini Tuhan pimpin aku, beri kekuatan iman kepadaku menjadi orang Kristen, ikut Engkau seumur hidup. Ada orang yang demikian berkata, saya mau menjadi orang Kristen yang setia mengikut Tuhan Yesus sampai mati. Dipersilakan berdiri. Siapa yang berkata, saya mau menjadi orang Kristen yang setia kepada Tuhan? Berdiri. Berdiri. Siapa lagi? Berdiri. Sekarang kita berdiri. Puji Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang sudah selesai di sini membangkitkan iman yang sejati kepada kita masing-masing. Dan biar kita tetap setia kepada Tuhan. Jangan takut hujan. Segera hujan akan berhenti. Sekarang semua tunduk kepala. Kita berdoa. Saya minta Ivan Raharjo naik ke atas untuk pimpin kita dalam doa. Saya juga minta Bapak Timothy Sidik naik ke atas untuk pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Doalah di dalam hujan, karena Tuhan mendengar kita. Kami bersyukur ya Tuhan, di tengah-tengah hujan ini Engkau telah mencurahkan hujan berkat yang jauh lebih besar. Engkau telah memberikan kepada kami keselamatan di dalam anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus. Engkau telah menjadikan kami milik-Mu. Karena itu ya Tuhan, tolonglah kami untuk menjalani sisa hidup kami bagi kemuliaan nama Tuhan. Karena kami bukan lagi milik iblis, kami bukan lagi hamba dosa, tapi kami adalah milik Tuhan. Dan Amin. pakailah hidup kami, hidup yang telah Engkau permuliakan di dalam Kristus ini, untuk membawa keharuman bagi nama Tuhan. Berkatilah kota ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Timothy Sidik pimpin kita di dalam doa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur yang begitu besar kepada Engkau. Engkau yang mengasihi Sepinyo Tuhan. Dalam waktu yang begitu dekat, Engkau mengutus hamba-Mu untuk datang ke sini untuk mendengarkan firman-Mu. Oh Tuhan, tolong setiap dari kami orang-orang Kristen yang berada di sini. Biarlah kami lebih setia kepada Engkau. Biarlah melalui firman yang telah kami dengar, kami bisa taat kepada perintah-perintah-Mu dan menjadi orang Kristen yang memuliakan nama-Mu. Oh Tuhan, tolong setiap kami yang di dalam segala pergumulan, biarlah dengan cinta kasih-Mu, Engkau menghibur dan menguatkan kerohanian kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin.